Meja digeserkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes suara ibu-ibu yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa mudah-mudahan siang hari ini yang hadir Allah berikan kesehatan semua, amin. Allah berikan rezeki yang berkah, amin. Allah jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Sing lagi pada ake utang, mudah-mudahan sing nagih kelalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Asisten, Ibu Sus ya, Asisten Bupati yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Yusri, Bapak Ustadz Tasefi, Bapak Ustadz Tahril, Bapak Ustadz Saifuddin, Bapak Ustadz Sugiyarto. Yang saya hormati Forkompinda, dan yang saya hormati Forkompincam dan Pemdes Semedo, serta seluruh panitia haul Mbah Buyut Semedo yang ke-35. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka halal bihalal sekaligus haul makbaroh desa Semedo. Mudah-mudahan yang kumpul semua oli berkah, amin. Saya tidak akan panjang lebar karena kalau di TV itu, saya di TV One acara Damai Indonesiaku, saya ceramah paling suwe nyong ceramah 8 menit. Nang Semedo tak tambahi 2 menit. Gelem apa ora? Gelem ora gelem kudu gelem. Ya wis awan soalnya. Nyong asline wong Tegal, Bu. Mbah Buyut nyong, Mbah Buyut saya itu aslinya dari Tembok. Aslinya dari Tembok, saya punya mbah di Randusari. Saya kelahiran Cirebon. Dari jalur ayah saya itu ke Tegal sampai dengan ke Demak. Dari jalur ibu saya sampai dengan ke Cirebon, saya putra Ibu Hajah Fuaida bin. Mana lah kayak gue. Tapi nyong orang bagakna nasab ora. Sebab nasab itu, nasab yang terbaik itu adalah nasab itu dari bawah.
Nasab iku sing apakah ini bahasa Syariah? Singsor bukan dari atas. Nasab itu harus kita yang membuat supaya nasab kita menjadi baik. Baik ibu bapak nyong sesuai ya. Wis janji 8 menit. Ibu bapak para kiai, waktunya wis awan, saya harus kejar waktu ke Indramayu. Jam 2:30 saya harus sampai sana. Nyong jam 7:30 kene. Sampai juntutan nyong wis tekan. Bicara haul ya Bu ya. Haul. Haul iku jare wong apa karena desa Semedo. Haul itu berarti tepung tahun. Mas ehonya dikurangin. Ehonya dikurangin, launya dikurangin. Haul berarti tepung tahun. Haulahu linuriyahu min ayatina. Haul itu tepung tahun berputar. Kenapa kita yang dihauli manusia biasa, yang dihauli itu hari wafatnya, tapi Rasulullah Muhammad SAW yang diperingati hari lahirnya apa dina wafate? Belum baik. Kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya apa hari wafatnya? Lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati kita kenal nih bulan Rabiul Awal, arane bulan mulut. Itu lahirnya Nabi. Tapi kita wong Semedo, kita wong Indonesia yang diperingati bukan hari lahirnya, tapi yang diperingati hari wafatnya. Gini apa nggih? Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya karena Kanjeng Nabi Muhammad sejak lahir wis pasti dari wong bagus sampai Kanjeng Nabi Muhammad wafat wis pasti bagus. Tapi wong Semedo orang kayak gue. Bener apa bener? Ana sing maune bagus, tinggal matine bae ora bagus. Ana sing kayak gue anak. Ana maune preman, bajingan. Lah katengi ke. Jahat, bergajul, preman, bertato. Tinggal matinya saja 1 tahun sebelum meninggal rajin ke masjid, rajin ke musola, jadi orang soleh, maka di akhir hayat itulah yang dihitung. Bu, ulangi, yang dihitung kita umat Rasulullah Muhammad adalah akhir hayat kita. Maka mudah-mudahan yang pada siang hari ini kumpul haul di Makbarah Semedo ini sebagai bentuk kesolehan kita sebagai seorang anak berbakti mari wong tua. Rumah apa orang? Karena berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, ayo urusi sayangi orang tua kita, terutama maring embok apa biung gini mama, maring mama, karena kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Betul apa betul? Gak bisa. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ayo teka ziarah kubur, kumpul donga ning kene, doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di sisinya yang mulia. Amin. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu, Bu, sesungguhnya mereka tetap hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap hidup di sisi Allah dan mereka diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan saja orang tua yang sudah meninggal dunia mampu dan bisa melihat anak cucune. Maka wong tua sing wis meninggal dunia deleng anak putune sampean sing pada dodok ning kene, Masya Allah, wong tua bunga, wong tua seneng karena mendapatkan transferan pahala dari anak-anaknya yang soleh. Amin. Maka dodoknya sampean ning pengajian iki ibu bapak, dodoknya sampean bekas
dodoke sampean ki, bokonge sampean ngerti bokong? Bokonge sampean dihitung kabeh pahala ning Allah. Amin. Tambah gede bokonge. Bokonge lah kasing cilik gede-gede kabeh. Sallallahu Nabi Muhammad. Oli apa orang si acara kayak kia, oli apa orang? Saya berikan. Saya pernah datang ke Palestina. Oh, 2017 nyong pernah tekan yang Palestina. Udah orang Palestina. Surah dadi ngalor. Ih, angel-angel teman. Di Palestina itu ibu bapak, banyak makam-makam para nabi. Saya contohkan. Ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Ditanam jasad Nabi Ibrahim di dalam sebuah masjid. Namanya Masjid Al-Khalil. Nabi Ibrahim dijejer dengan istri pertamanya. Bu, Nabi Ibrahim istrinya telu. Rabine, sejarah Rabine. Jadi ngomong telu banget masih. Nabi Ibrahim Rabine telu. Disebut dengan Abal Anbiya, bapak moyangnya para nabi. Seluruh nabi di alam dunia ini sumbernya pasti dari Nabi Ibrahim alaihis. Bahas siji-siji ya. Ini 10 menit durung ya. Di Palestina ada Nabi Ibrahim. Dijajar dengan istri pertamanya namanya Sarah. Arane Nabi Ibrahim Rabi bener Rabi ya? Rabi apa istrinya nih? Oh istri. Nabi Ibrahim istrinya telu. Nabi Sulaiman istrinya 700. Hebatnya Nabi Sulaiman istrinya 700 sewengi mampu digilir kabeh. Jare minum jamuan semedo. Ana maning raja, buka dalam Al-Quran. Ada seorang raja namanya Shiddad bin Ad, raja penguasa dunia. Raja Shiddad bin Ad disebutkan di dalam Al-Quran kerajaannya Iromadzatil Imad allati lam yukhlaq misluha. Apal ora? Iromadzatil Imad allati lam yukhlaq misluha. La ilaha illallah. Ora apal? Kie. Kapan kula bisa nemu bahagia, rasakan ketulusan cinta. Nembe pertama sun main cinta, malah akhirnya lara. Tarik ses. Coba ulangi. Iromadzatil imad Ada kerajaan disebutkan di dalam Al-Quran namanya kerajaan Iram. Raja Iram namanya Shiddad bin Ad. Iki anak wadone 6.000. Rabine istrine 4.000. Istrine 4.000 beres-beres pimen. Istrine 4.000. Istrine 4.000 sing tak pikiri dudu apa-apa nih. Kapan nganggo sempake? Buka terus. Guru munggah belorot paning 4.000. Lagi sejarah. Di Palestina banyak kubur para nabi kayak gini. Ada kubur Nabi Sulaiman, ada kubur Nabi Yakub, ada kubur Nabi Ishak. Ada tempat lahirnya Nabi Isa, tempat diangkatnya Nabi Isa. Maka Palestina, Masjid Al-Aqsa menjadi tujuan kanjeng Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Dua masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, masjid yang didatangi oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di Palestina bu, masya Allah, kula masuk Palestina melalui border Israel. Durang wong Palestina, masya Allah, sing lanang ganteng-ganteng kayak bapak-bapak yang harapanku lagi, amin. Sing wadone ayu-ayu, persis kayak ibu-ibu dengan harapan gula, amin. Cuma bedanya tipis. Angger wong Palestina cumur mancung lambe tipis.
Wong semedo lambe. Jungure. Mingslep. Aja mingslep tipis. Ibu bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu abal anbiya, bapak moyangnya para nabi. Nabi Ibrahim istri pertama punya anak jadi nabi. Istri Nabi Ibrahim pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak dikubur berjajar dengan istrinya. Sapa aran rabine Nabi Ishak? Anak sing apa ora? Nyong ngadeg ya. Ibu-ibu seneng sing ngadeg apa sing dodok? Ulangi. Nabi Ibrahim istri pertama Siti Sarah punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya istri dikubur di situ berjajar. Nabi Ishak dengan kuburan istrinya. Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah. Nabi Ishak dekat dengan pengimaman dengan istrinya. Sapa aran rabine istrinya Nabi Ishak? Ada sing ora? Sing tak pai buku tabungan. Tak pai buku tabungan. Bukune bae. Ngisi dewek sampean. Namanya Rifqah. Namanya Rifqah. Rifqah itu jare wong Islam. Jare wong Yahudi namanya Ribkah. Jare wong Nasrani namanya Rebeka. Kenapa ora? Oli apa ora? Wong semedo dua anak wadon dipai nama Rebeka. Oli apa ora? Oli itu nama istri Nabi. Cuma blenak lamun diundang, dipanggil, Rebek. Ora penak. Dari Ishak, perhatikan di sejarah. Ishak punya anak jadi nabi, namanya Nabi Yakub alaihis. Nabi Yakub punya anak 12. Ada Samuel, ada Levi, ada Yahuda yang nanti muncul sekte agama Yahudi. Ada anak Nabi Yakub sing dadi nabi siji, sing paling ganteng arane Nabi. Sing ganteng siapa? Nabi Yusuf. Makanya kula wong Tegal diuruk ning bapak kula. Alhamdulillah kula ceramah laris, Bu. Alhamdulillah. Nganggo kemat. Ngerti kemat ngerti? Kemat wong Tegal kaya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf, rupaku rupa Ali, badanku badan Muhammad. Jika pandang jatuh, jika pandang rebas, sahu nama cintaku huta Allah, cintaku diguncang ruh hilaf. Yahu ya Jibril, Yahu ya Mikail, ya Israfil, Israel. Yang lo semedo lagi pada turu gage tangi. Yang wis tangi gage dodok, wis dodok gage ngadeg, gage melaku jeburakan ning kali. Angger bapak-bapak dua istri rewel, dongannya kayak gini Pak. Dua istri rewel, sampean ambil air segelas, istrinya tidur, sampean baca doa, dongannya yang Tegal. Bismillahirrahmanirrahim, cing calingkem, buntu temangap, cangkeme mingkem. Temenan kiai burung Tegal, cing calingkem, buntu temangap, cangkeme mingkem, mingkem mak rabine nyong singarane warsem. Anaran warsem mana? Aminah anak, Khadijah, Wati'ah, Wastini. Nah, Wastini. Sorry Bu Wastini. Balik nanti waktu kita nggak sampai. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Yusuf punya anak turunan Nabi Ibrahim. Yang membuat besar keturunan itu bukan dari atas, tapi dari Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf punya anak keturunan tidak jadi nabi, anak cangga. Ngerti cangga? Anak putu buyut cangga wareng gudeg-gudeg petarangan bodol yang ada gue ya. Cangga dan Nabi Yusuf anak wong wadon ayu banget, ayu nemen. Arane Siti Rahmah, Masya Allah. Siti Rahmah itu bu wong ayu, persis kayak ibu-ibu, amin. Cuma ibu-ibu wong semeja angger ayu, angger pengajian be ayu kie. Angger pengajian ayu, kondangan, pasar malam, nonton dangdut. Apa kondangan ali-ali dinggone kabeh ya. Mlakune kayak wong cangkrang nyamper tanggane. Warsi. Ana ning kene sing kaya kuwi ana. Warsi ora gelem kalah nganggo gulang sesiku tenang je warsem.
Wong wadon Pak sombong, kadang-kadang nganggo kalung bandul cilik bae dikaton-katonaken. Wong wadon bandul cilik dikaton-katonaken. Wong lanang bandule gede. Ibu-ibu balik pengajian tak ini laki ini suami ini. Tas mendima pengajian sampai sih ngaji Gus Wahab. Oli apa mak? Oli bandul. Lumayan. Alhamdulillah, gara-gara bandul mancing surga. Bu, Bu, nih kalau pesan gini, Siti Rahma itu orangnya cantik di depan suami ataupun di luar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lah meneng baik. Nabi Muhammad SAW diberikan istri seorang wanita cantik yang taat kepada suami, tidak pernah melawan ning suami. Hoi, ana ora ning kene sing wani ning nglawan ning laki suami nih ana ora. Ndi wong endi? Pasti nih. Kanjeng Nabi Muhammad, perhatikan. Ini di akhir zaman titip pesan Rasulullah. Bu, jamaah pengajian siang hari ini singakeh lanang apa wadon? Kenapa akeh wadon? Kanjeng Nabi Muhammad titip pesan ngaji. Jare Kanjeng Nabi Muhammad, aku titip pesan karena ketika aku Isra, aku melihat banyak yang menjadi penghuni neraka. Bukan dari golongan wong lanang, tapi sing akeh manjing neraka justru wong wadon. Duduk wong semedo, duduk wong wadon. Kenapa ke wong wadon sing pada manjing neraka? Karena banyak di akhir zaman orang perempuan wong wadon sing rasa ibadahnya hebat, sholatnya hebat, tirakatnya hebat, ning suami nglawan ba. Anak ning kene sing kaya kowe anak. Masya Allah. Ke pengajian kondangan ayu, parfum, pupur, ngerti pupur? Apa ya parem ya? Diparemi kondang turus bareng karo suami, masya Allah. Boro-boro parfum, autan, sopel, koyo, balsem, remason, presker, neplok kabening pipi. Begitu suami nyium pahit, belum ya kayak orang belum jauh priben. Makanya wong lanang nyesepi be autan obat lamuk, pantesan wong lanang suami ake singgelis mat. Bener apa benar? Buktinya mana? Lui ake rangda pakai duda. Rangda. Kenapa wong lanang pada gelis mati? Siji nyecepi autan. Nomor loro esuk-esuk jaluk kopi dibentak-bentak ning istrine anak-anak. Yang bikinkan aku kopi dong, yang disewoti diganyami ya, diganyami ning istrine kang kopi baik sampai orang ngerti saiki barang-barang larang kabeh. Bener, beras naik, kopi, gula, susu susu naik turun, susunya ibu-ibu turun, pantes dinyotin ning anaknya ya. Kadang-kadang tas anaknya nyot, bapaknya Bu, Kanjeng Nabi Muhammad titip pesan, hati-hati. Tidak akan masuk surga seorang wanita yang melawan kepada suami. Krungu apa ora? Krungu ya. Punya suami belum ngopi, bikinkan kopi. Kita lakine suami belum kopi, dimarahin, diganyami, ya suamine nembang. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Oh, oh, oh.
Ada yang ses? Wis waktunya beli kemot waktunya beli kemot. Jam-jam nyam dewek. Sampai urusan apa? Wis. Nabi Yusuf punya cucu cangga namanya Siti Rahmah. Siti Rahmah menikah dengan seorang nabi namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ke bawah sampai dengan Nabi Dawud. Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman sampai dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri, ya, punya anak Nabi Zakaria jadi nabi namanya Nabi Yahya. Ada saudaranya Nabi Yahya, sepupunya Nabi Yahya, arane Imron. Imron dua istri arane Saroh, Taroh, siapa? Wastini, kan bojone Imron. Imron dua istri arane. Jawab, angger ora bisa sampean jawab. Istrine Imron pasti arane Bu Imron. Diajari cerdas. Istrine RT dipanggil Bu. Istrine lurah dipanggil Bu. Istrine tukang urut dipanggil Bu. Hei! Punya ngomong bener sampean burut. Istrine Imron arane Hana, arane Hana. Perhatikan. Ini sejarah Nabi sampai ke Semedo. Hana dan Imron tua mandul. Anggar uang mandul kira-kira bisa orang dua anak. Mandul tua pisan, tua mandul, gak akan bisa punya anak. Tapi Imron yakin, Hana yakin, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua permohonan dan doa kita mari Allah pasti dikabul. Amin. Sampai duduk di sini mengadakan majlis zikir haul makam haul makbarah desa Semedo. Ningati donga jaluk sampean pasti dikabul dari Allah. Amin. Yakin. Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Pasti. Saya jaminannya. Ayo silakan coba. Al-Quran mengatakan itu. Bu. Terus. Imron tua mandul, Hana tua mandul, gak bisa punya anak. Tapi Imron yakin tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Imron doa. Apa doanya? Ya Rob, angger nyong ora dua anak ya Rob. Mengko sapa sing lanjutakan perjuangan nyong ya Rob. Imron nangis. Kalau aku tidak punya anak, nanti siapa yang melanjutkan perjuangan saya ini ya Rob. Nyong tak nangis durung mangan kayak gitu. Begitu doa Imron nadar. Apa nadarnya? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kalau aku dikasih anak, maka aku janji anak aku akan aku jadikan sebagai marbot masjid. Masya Allah. Pengen dua anak, anaknya cita-citanya pengen jadi marbot masjid. Marbot masjid itu orang yang mulia. Marbot masjid itu orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning kana ana marbot masjid ora? Di marbot masjid deh. Begitu nadar janji bener. Imron doa, Hana doa, hamil tua mandul hamil, ribut apa geger? Ribut anak nini tua hamil. Lahirlah anaknya, namanya Maryam. Anak Maryam mana? Lengkap kabin kayaknya. Maryam, seorang wanita. Wanita punya pengaruh besar di dalam setiap kehidupan. Betul apa betul? Maryam kecil ditaruh di dalam mihrab. Tugasnya hanya bersihin masjid, ngurusin masjid, ya. Itu tugasnya. Ketika Maryam sedang sujud, tiba-tiba lagi sujud ning jero kamar, Maryam orang metu-metu, tiba-tiba ana wong lanang ganteng. Nggih. Sekarang bentar ya. Nggih, kali-kali. Awas ge. Angger keliling sedekah biasanya pada kabur. Awas. Wis tenang.
Oke. Saya punya waktu masih 15 menit. Tambah macet. Sampai mana tadi? Oh iya, Maryam sujud ruku. Ketika di dalam mihrab, Maryam, saya pernah datang ke mihrabnya, datang wong lanang ganteng banget. Ibu-ibu anggar lagi sujud di kamar, tiba-tiba ada wong lanang tidak ketahuan dari mana datangnya, tiba-tiba datang masuk. Kira-kira diapain? Hah? Maryam marah, hei kamu siapa? Kata laki-laki itu, saya Jibril. Menyampaikan kepada engkau ya Maryam, aku akan meniupkan Roh Kudus ke dalam perutmu. Ditiupkan Roh Kudus. Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, tidak pernah pacaran, tidak pernah ke pasar malam, tidak pernah menikah. Mendadak Maryam meteng. Ribut apa ribut? Gak pernah nikah, gak punya suami, hamil, ribut. Maryam diusir dari mihrabnya, keluar di tempat yang jauh. Oke, sejarah-sejarah. Maryam lalu melahirkan seorang bayi. Bayi ini namanya Isa alaihis. Begitu lahir, sejarah sedikit. Isa digendong. Jari Maryam kayak kie, ya Rob, nyong masih mending mati baik. Nyong masih mending mati baik daripada nyong dua anak orang anak bapane. Nyong isin kalau wong semedo ya Rob. Kepriwe nasib nyong? Apa nyong mati baik ya Rob? Jare Gusti Allah, jangan putus asa Maryam. Terus bagaimana ini bayi? Bawa pulang ke mihrab. Terus angger nyong ditakoni, priwe jawab? Aja jawab, menang. Ngerti menang? Aja jawab. Maryam berjanji, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku berjanji kepada Tuhanku sauman. Orang ngomong sepatah kata pun lamun ditakoni anaknya siapa? Bu, ini contoh Quran. Kalau kita difitnah, digunjing, dighibah, jawabannya meneng aja ngomong. Kema di fitnah gawe status. Aku tidak berbuat seperti itu, Besti. Mengapa aku yang dituduhkan Besti? Yang urung kabel ya. Dibawa di bayi oleh Maryam. Di tengah jalan betul ketemu rahib Yahudi. Apa kata mereka? Maryam, kamu itu ngakunya marbot masjid. Kamu itu anaknya Imron, anaknya orang soleh. Mengapa engkau bisa punya anak tanpa punya suami? Siapa bapaknya bocah iye? Maryam jawab apa ora? Jawab apa botan? Menang. Lalu Maryam menaruh ini bayi. Ditaruh di sejarah Quran, ditaruh bayinya. Maryam dalam Al-Quran dikatakan fa'asyarat ilaihi. Maryam memberikan isyarat. Maryam, dia anak siapa? Maryam tidak menjawab, nuding. Maryam, apa bah. Orang ngomong orang. Apa namanya? Isyarat. Apa? Nyong kokon ngomong karo baji. Jadi Maryam, bukan bisu, isyarat. Nyong kon takon ning bayi. Kon takon. Wong Yahudi nakon bahasa Quran. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana aku bertanya kepada seorang bayi yang masih jabang bayi, masih abang. Kon ditakoni, Maryam edan takon edan. Dari Maryam takon bayi di sejarah. Bayinya dipegang kakinya oleh Maryam. Tet. Bayinya jawab kayak gini. Apa jawabannya? Ajaknya ini mah bayi Nabi. Ini bayi jawabnya. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Iki bayi jawab kayak gini, nyong dudu anak zina, nyong bukan anak zina, aku adalah hambanya Allah, Abdullah.
dan aku akan dijadikan sebagai seorang nabi jadi bayi, dan aku akan diberikan Alkitab Injil, dan aku memberikan keselamatan dimanapun aku berada, dan aku diwasiatkan oleh Allah Tuhanku mendirikan salat, menunaikan zakat, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tuaku, berbuat baik kepada ibuku. Orang yang salat, orang yang zakat, orang yang puasa, gugur amalannya kalau dia tidak berbakti kepada orang tua, bahkan durhaka maring wong tua. Oi. Oi. Aku diperintahkan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan aku diperintahkan oleh Allah berbakti maring wong tua, berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tapi wis meninggal dunia kita masih punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Duduk bersimpuh di kuburannya, doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di sisinya yang mulia. Amin. Terutama maring ibu, terutama kepada ibu. Karena kita tidak bisa membalas jasa ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa membalas ibu? Seorang ibu rela hamil 9 bulan. Betul apa betul? Melahirkan, menyusui, luar biasa. Abot napa abot? Ibu itu tidak akan ada yang bisa membalas jasa ibu. Bahkan sampai Roma Irama bikin lagu, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan organ kewasti ini dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Nyebut susu angel teman sih. Darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Doa ibumu dikabulkan. Pojok han dari Tuhan beangan nemen. Doa ibumu dikabulkan tuh. Nah, gue dan kutukannya jadi kenyata. An murka ilahi karena murka, ridho ilahi karena ridho. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pret. Bener pret. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah. Bukti ini anak kisah nyata. Ada seorang ibu yang sudah tua renta ngomong nih anak enang, nyong melu karakon ya, nyong pengen mati nih karakon. Jare anak lanangnya iya mak, mungkin ya mak ya, meneng karo nyong yang kene ya, terus banget tak jamin lah. Rabi nih mantu nih ora terima, mas, me, ini, dicewit buku nih, lagi apa semaning kene, semane sampai ke mambu. Abu balsem ngompol angger turu ngorak. Pokoknya lamun manggil nyong mah pegatan baik. Iki wong lanang suami wedi ning rabine, ibunya diusir dari rumahnya. Anak apa ora? Anak Indosiar kah? Kisah nyata. Apa yang bisa kita balas untuk membalas jasa orang tua? Nggak bisa. Punya duit berapa miliar, balas jasa orang tua? Nggak bisa. Maka setiap orang tua yang di Makboroh Desa Semedo, semuanya berharap seperti harapan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wong tua bagaimana anak putu sing urip. Betul apa betul? Apa harapan orang tua? Nabi Ibrahim harapannya cuma satu. Bu,
2 menit, 2 menit. Terus kelewat ya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Amin. Nabi Ibrahim segitu hebatnya doanya sama Allah. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Apa sih hebatnya dia anak saleh? Terakhir, kalau kita punya anak saleh, bagian orang tuanya bukan orang saleh, bagian ibu bapaknya bukan ahli ibadah, tapi anaknya berkumpul dengan para alim ulama, anaknya jadi banser, anaknya jadi MWCU, anaknya berkumpul dengan para ustadz, para ulama, para kiai, anaknya jadi anak soleh, orang tuanya punya jaminan jadi ahli surga. Amin. Terakhir, ya terakhir wis menang. Yang pernah tekan yang kuburan Nabi Musa, namanya Tel Aviv. Bu, Nabi Musa diperintah oleh Allah mencari Nabi Khidir. Begitu lewat, Nabi Musa melewati kuburan. Sampai kalau lewat kuburan seperti ini, uluk salam ya. Assalamualaikum. Bisa orang, waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum musabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun abshiru bi anna sa'ata atiyatun la raiba fi innallaha yab'atsu man fil kubur. Keselamatan semoga tercurahkan atas kalian semua wahai ahli kubur makbarah desa Semedo. Amin. Sampean sudah mendahului kami, kami nanti akan menyusul. Sampean wis ulu mendahului kami, nanti kami akan menyusul. Ustadz, emang uang ning jero kubur bisa jawab salame kita, salame nyong bisa, cuma tidak terdengar. Lamun kepireng sampean melaju. Waalaikumsalam ya ahli kubur, sampean sudah duluan, saya nyusul. Jari wong ahli kubur, waalaikumsalam, nyusulnya kapan, Bok? Bisa menjawab salam kita, bahkan tahu gerak-gerik kita. Mereka melihat kita, mereka menyaksikan kita. Begitu Nabi Musa lewat kuburan, maaf, ini kisah di dalam kitabnya ada. Kitabnya apa? Loro dewek, kayak modelnya nyong. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa melewati sebuah kuburan, mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang diazab di dalam kuburan. Mendengar di dalam kuburan ada orang yang sedang disiksa di dalam kubur, mendapatkan azab dan siksa kubur. Nabi Musa lewat, melas temen gue, wong di gue. Lewat Nabi Musa sudah 4 tahun pingin kembali ke rumah. Nabi Musa lewat dengan Nabi Yusha. Begitu sampai kuburan yang 4 tahun lalu dilewati, Nabi Musa mandek. Kenapa? Kuburannya sepi. Adem ayam, tidak ada suara orang diadab, tidak ada suara orang jerit. Nabi Musa takon Nabi Yusha, bukankah 4 tahun lalu kita lewat jalan ini betul melewati kuburan? Betul. Hari anak wong nangis nih kono, sakehilaka. Wis minta kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, bukakan kuburan ini. Dibuka kuburannya. Nabi Musa kaget. Ternyata kuburannya jembar padang, lengkap, banyak kenikmatan kubur. Anak jeruk, gedang, kelengkeng, ini kayaknya laka. Banyak kenikmatan kubur. Uangnya lagi dodok, rokoknya Samsu. Bos. Nabi Musa tanya di dalam kepada orang di dalam kuburan, Bang, gih Nabi Musa, waktu saya berjalan mencari Nabi Khidir, sampai lagi diadab, disiksa, menangis di dalam kubur. Tapi mengapa sekarang kau mendapatkan kenikmatan kubur? Amalan apa yang kau lakukan? Orang ning jero kubur, wong jero kubur jawab sambil nangis, pantas ya Nabi Musa. Anggaran nyong disiksa ning jero kubur niki, pantas ya Nabi Musa. Lagi nyong urip orang seneng ning ustad, nyong orang seneng ning kiai nganggo sarung bae palingan anak akeh. Nyong orang ngerti ning agama, nyong orang seneng ning wong ngaji ya Nabi Musa. Terus amalan apa yang kau lakukan? Untungnya ya Nabi Musa, lagi nyong harap diundang malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil datang menjemput saya. Masya Allah, Bu. Badan pun tak berharga. Capir sih.
sesaat ditinggal nyawa anak istri. Apalagi pasti ini kiai. Tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng dong teng dong teng dong teng teng. Ketika malaikat Israel datang menjemput saya, ya Nabi Musa, untungnya saya meninggalkan seorang wanita. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya istri solihah. Alhamdulillah. Kan biasa kayak gue ya, kalau suaminya tukang begini, ya istrinya solehah, biasa. Begitu saya meninggal dunia, istri saya sedang hamil tua. Istri saya berdoa di dalam perutnya, mendoakan jabang bayinya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarras bih. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah jabang bayi di dalam perutku ini, ya Allah, jadikan dia anak yang saleh, ya Rob. Bagian bapaknya kayak gue, anaknya aja kayak gue, ya Rob. Tapi tanpa jasa bapaknya, anak bapakku bibit nitip nih, sampean kan cetakan. Ya cetakan ya, sampai cetakan. Sehebat-hebatnya bibitnya hebat, bibitnya wali, bibitnya kiai, bibitnya ustadz sekalipun, cetakannya menyon. Cetakan laksi lempeng menyon kabeh. Yang hamil ibunya, yang melahirkan ibunya, begitu lahir bin bapane apa bin ibune? Ibune mende. Wis tahun Arab dijawab ya. Kenapa bin bapaknya tidak bin ibunya? Karena wong wadon cetakan. Woi, cetakan. Wadah. Wah, lanang bibit ya. Bagian bibitnya biasa, tapi cetakannya hebat. Ibunya tirakat, ibunya puasa, ibunya salat malam, bangun malam. Ibu-ibu kalau malam suka bangun, ngapain? Nguyuh. Tangi nguyuh, tas nguyuh, turu mana kapan cewek kayak. Bibitnya biasa, tapi cetakannya hebat. Gelem tirakat emboke, gelem puasa, insya Allah anaknya dadi wali. Amin. Itu jaminan. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika aku meninggal dunia, istriku sedang hamil tua. Begitu lahir anakku lah, ya Nabi Musa sing cilik dikendong kelawan kalimat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam waghfir lana. Ayo keliling itunya. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Mana sejadahnya? Ayo panitia siap, langsung. Ayo udun. Firlana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khair khalqikum. Ayo agak cepat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtaimi. Ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على
لكل هول من الأهوال متهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Saya lanjut dikit lagi, keliling sorban silahkan. Setiap amal kita, setiap sedekah kita tidak ada yang meleset daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balik maning ya, sedikit maning ya. 1 menit. 1 menit. 1 menit. Kayaknya harus berwaktu, Bu. Begitu anak saya lahir ya Nabi Musa, anak saya digendong, tambah besar diajarkan ke musalla, dikenalkan kepada Allah, diajarkan an inun ban bin bun tan tintun. Begitu besar anak saya masuk pondok pesantren ya Nabi Musa, begitu besar anak saya menjadi anak yang soleh. Anak yang saleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya, mencari kuburan ayahandanya, di hadapan kuburan ayahandanya. Anak yang saleh maca Yasin, maca tahlil, maca waqiah, maca tabarak, ragat maca Yasin, waqiah, tabarak. Anak yang saleh nangis sambil berdoa di hadapan kuburan ayahandanya, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami ini ya Rabb, dan ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayahanda kami di dalam kuburan ini ya Rabb. Jika ayahanda kami ketika hidup suka bikin dosa, suka bikin maksiat, ampuni kesalahannya ya Rabb. Kasihanilah ayahanda kami di dalam kuburan ini ya Rabb. Tidak ada yang jasa yang bisa kami balas untuk orang tua kami kecuali amalan-amalan soleh ini ya Rabb. Dongane anak yang soleh, permohonan anak yang saleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat, angkat siksa orang tuanya, ganti dengan kenikmatan kubur karena jaminan doa anak sing saleh. Istri kedua Nabi Ibrahim namanya Hajar. Hajar punya anak Ismail jadi nabi. Ismail punya anak aranya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'adi. Ma'adi punya anak namanya Kinanah. Kinanah punya anak namanya Quraisy. Quraisy punya anak sampai dengan Qusay. Qusay punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya istri namanya Salma. Hashim dan Salma punya anak namanya Syaibah. Syaibah punya anak 10. Namanya yang terakhir Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah. Aminah punya anak dengan Abdullah, punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam.